Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini menjadi sebuah sukacita dan kebanggaan tersendiri bagi kita bahwa kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam diri kita ini. Bahkan pertolongan Tuhan sempurna kita nikmati, dan itulah sebabnya kita bersyukur dan berbangga di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Dan oleh sebab itu, mari kita mengambil waktu sejenak ini melalui renungan pada malam hari ini untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 82, Berjalan Serta-Mu Halis. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 82, Berjalan Serta-Mu Halis, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Berjalan serta-Mu halis, iringlah kantapannya, dan selanjutnya. Berjalan serta-Mu halis, iringlah kantapannya. Ku senang keluh pun habis, ku gemar selamanya. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus, turutlah tapanya, tapak kaki Yesus. Berjalan serta-Mu halis, tujulah ke surga terang. Rahmat-Nya tetap mendiris jalanmu, dan kau senang. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus, turutlah tapanya, tapak kaki Yesus. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini Bapa, mensyukuri segala apa yang baik yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Dan terlebih pada saat ini kami datang mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini, sebab kami sungguh menyadari bahwa waktu-waktu seperti inilah yang menjadi indah dan yang menjadi berharga bagi kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus, tolonglah kami dalam merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini mampu kami pahami, dan firman-Mu inilah yang kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12, firman Tuhan berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Melalui firman Tuhan saat ini, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu hidup bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bijaksana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan saat ini bahwa bukanlah berarti supaya kita mahir dalam hal menghitung, mahir dalam hal jumlah, atau mahir dalam hal menghitung seberapa banyaknya kita hidup di dalam dunia ini.
Tetapi bijaksana yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana caranya supaya kita mahir dalam mempergunakan, dalam memberdayakan, dan dalam memanfaatkan hidup yang Tuhan anugerahkan, waktu yang Tuhan berikan di dalam diri kita ini. Sebab melalui semuanya itu menjadi sebuah kebanggaan dan sukacita tersendiri bagi kita ketika kita didapati sebagai seorang pribadi yang bijaksana, yaitu mahir atau bijak dalam menggunakan, dalam memanfaatkan, dan dalam memberdayakan hari-hari yang Tuhan berikan di dalam diri kita ini. Kenapa kita harus menjadi pribadi yang bijaksana dalam menjalani hari-hari kita? Sebab sangat jelas firman Tuhan di dalam ayat yang ke-10 dalam Mazmur 90 ini, dalam ayat 10 berkata bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun. Kalau kita kuat bisa 80 tahun. Kalaupun kita masih bisa hidup selebihnya itu, tetapi firman Tuhan berkata bahwa yang menjadi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kalaupun juga kita belajar firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 bagian B, sangat jelas firman Tuhan di situ berkata bahwa hidup kita ini hanya bagaikan uap saja. Kalaupun juga kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-16, sangat jelas firman Tuhan di situ berkata bahwa hidup kita itu bagaikan rumput saja di padang, hidup kita itu bagaikan bunga saja di padang. Artinya saudara-saudara, apa yang harus kita pahami di balik dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan mengajari kita bahwa hidup kita di dunia ini terbatas. Kita menjalani hidup kita di dunia ini terbatas. Kita bekerja terbatas waktunya. Kita beraktivitas terbatas waktunya. Kita pun juga melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan, terbatas waktunya di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya firman Tuhan berkata, hiduplah bijaksana. Artinya bahwa mahirlah dalam menggunakan, mahirlah dalam memberdayakan, dan mahirlah dalam memanfaatkan waktu, peluang, atau hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Pertanyaan bagi kita saat ini, kenapa kita harus hidup bijaksana dalam menjalani hari-hari kita? Alasan yang pertama yang saya dapat simpulkan bahwa karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, sangat jelas firman Tuhan di situ berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang jahat ini bukanlah bahwa harinya itu yang jahat. Harinya itu menjadi suatu kengerian bagi kita. Tetapi yang menjadi jahat di balik dari semuanya itu adalah cara kita mempergunakannya, cara kita dalam mengelolanya, atau keadaan, situasi yang terjadi di dalamnya. Itulah yang kadang jahat kita temukan di dalam diri kita. Tetapi bukan harinya yang jahat, tetapi cara menggunakannya, cara memanfaatkannya, situasi dan keadaan yang terjadi. Kadang itulah yang menjadi jahat di dalam diri kita ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan tentang konteks kehidupan orang-orang atau jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu, kenapa mereka katakan hari-hari ini adalah jahat? Karena mereka selalu diperhadapkan kepada penyembahan berhala. Mereka selalu diperhadapkan tentang kenajisan-kenajisan dalam menjalani hidup setiap harinya. Mereka sedang diperhadapkan kepada kemabukan-kemabukan.
Bahkan pun juga dikatakan bahwa jemaat-jemaat pada waktu itu menghadapi penganiayaan sehingga mereka melihat bahwa hari-hari yang mereka jalani menjadi jahat karena sungguh sangat memberikan sesuatu kengerian atau ketakutan atau berbagai penderitaan di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari kita ini jahat, kita mungkin selalu diperhadapkan kepada berbagai macam persoalan, maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang harus kita buat pada saat ini adalah kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka disitulah kita mampu menjalani hari-hari kita dengan bijaksana, yaitu mahir atau pintar dalam menggunakannya, mahir atau pintar dalam memberdayakannya, mahir atau pintar dalam memanfaatkannya, supaya hari-hari kita seperti itu mendatangkan sebuah berkat, bahkan pahala tersendiri bagi kita, sekalipun keadaannya menjadi jahat, sekalipun situasi yang terjadi yang kadang kita hadapi di dalam diri kita menjadi jahat. Tetapi ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka sekalipun kejahatan kita hadapi, tetapi kita mampu menjalaninya dan mempergunakannya dengan bijak di dalam diri kita. Kemudian apa alasan yang kedua sehingga kita harus menjadi hidup bijaksana dalam menjalani hari-hari kita? Yang kedua yang saya dapat simpulkan di sini bahwa karena waktu kita ini singkat, atau karena waktu kita ini terbatas, ada limitnya, ada batasannya kita hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, bahwa hidup kita dalam menjalani hidup kita dalam dunia ini terbatas atau ada batasannya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan bahwa dalam menjalani hidup kita di dunia ini tidak akan pernah bersifat selama-lamanya, saudara, jangan kita pernah pesimis dalam memikirkan hari-hari kita. Lalu jangan sampai kita berkata, ya, kalau hari-hari kita seperti itu hanya singkat, terbatas, ada batasan waktunya kita hidup di dalam dunia ini, maka kita pesimis saja dalam menjalani kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita seperti firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-32. Ada orang pesimis dalam menjalani hidupnya lalu berkata, baiklah kita makan dan minum sebab besok kita akan mati. Saudara-saudara, itu adalah cara orang yang pesimis dalam menjalani waktu yang terbatas di dalam dunia ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa memang waktu kita dalam dunia ini terbatas. Memang waktu kita hidup di dalam dunia ini ada batasannya, karena kita tidak akan mungkin hidup selama-lamanya. Tetapi ingat baik-baik bahwa hidup yang terbatas itu, di sini Allah sangat menuntutnya suatu pertanggungjawaban. Maka itulah sebabnya yang harus kita buat adalah bagaimana kita memaksimalkan kesempatan yang ada untuk mengisi diri kita dengan perkara-perkara yang kekal. Jangan kita hanya mengisi hidup kita dengan perkara-perkara yang bersifat sementara, tetapi marilah kita mengisi hidup kita dengan perkara-perkara yang kekal, supaya ketika kita meninggalkan waktu yang terbatas di dalam dunia ini, maka kita pun juga masuk ke dalam waktu yang tidak terbatas, yaitu di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Bukankah ini sebuah kebanggaan bagi kita? Kalau kita sudah mampu memaksimalkan hidup ini dengan sebaik-baiknya,
kita mampu menjalankan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah firman Tuhan di dalam diri kita ini, sehingga kita didapati sebagai hamba yang taat dan setia dalam menjalani hidup kita ini. Maka ingat saudara-saudara, kita meninggalkan waktu yang terbatas ini menuju kepada hidup yang tidak terbatas, yaitu hidup yang kekal di dalam surga bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, waktu yang singkat ini, isilah diri kita dengan hal-hal yang bersifat kekal di dalam diri kita ini. Janganlah kita mengisi hidup kita hanya hal-hal yang sementara. Isilah diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang berguna, supaya hal-hal yang bermanfaat dan berguna itulah yang membawa hidup kita kepada hidup yang kekal, yaitu kepada waktu yang tidak terbatas untuk kita nikmati dalam diri kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka itulah sebabnya firman Tuhan berkata, hiduplah bijaksana. Bijaksana yang dimaksudkan di sini bahwa bukan mahir dalam menghitung hari-hari yang kita lalui. Karena begitu banyak orang-orang pada zaman sekarang ini pintar dan tahu tentang sejarah hidupnya, bahwa dari tahun sekian bagaimana perjalanan hidupnya dan ini yang terjadi. Tetapi ingat, bukan itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan supaya kita bijaksana. Tetapi bijaksana yang dituntut oleh firman Tuhan adalah bagaimana caranya supaya kita mahir, supaya kita pintar dalam menggunakan hari-hari kita, dalam memberdayakan waktu kita, dan dalam mempergunakan dan dalam memanfaatkan potensi kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Sebab ketika kita sudah hidup seperti itu, maka itulah yang mendatangkan kebahagiaan dan sukacita tersendiri di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan sama-sama berdoa pada saat ini, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu Bapa, mensyukuri segala kebaikan dan kasih setia-Mu, mensyukuri segala penyertaan-Mu yang sempurna di dalam diri kami ini. Begitupun juga saat ini kebenaran firman-Mu telah mengajari kami bahwa kami harus menjadi pribadi yang bijaksana dalam menjalani hidup kami di dunia ini, sebab hanyalah ketika kami bijaksana dalam menjalani hidup di dalam dunia ini, maka kami menuju kepada hidup yang kekal, dan kami menikmati upah di balik dari semuanya itu. Sebab hidup yang bijaksanalah yang akan memperoleh bagian-bagian kekal dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Kami tahu bahwa kami ini adalah manusia yang lemah, supaya dalam menjalani hidup kami di dunia ini ke depan, kami terus menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, sehingga ya Bapa, hari-hari, waktu dan peluang yang Tuhan anugerahkan tidak akan pernah kami sia-siakan, tidak akan pernah kami salah gunakan, melainkan ya Bapa, kami menjadi bijak dalam mempergunakan semuanya itu. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang berdoa kepada-Mu. Dalam menjalani hidup kami di dunia ini, kami sungguh sadar Bapa bahwa wabah virus corona belum berlalu dari bangsa negara kami, dan wabah virus corona ini kadang mengancam dan masih terus terjadi sampai pada saat ini. Dan itulah sebabnya Bapa, kami datang berdoa kepada-Mu bahwa Engkau yang menolong kami, lindungi dan peliharakan kami, supaya kami semua tetap ada, kuat dan sehat, dituntun dan dipeliharakan oleh Tuhan. Bahkan sekalipun kami menghadapi wabah virus corona,
namun berkat-berkat-Mu Tuhan selalu nyata, sebab kami yakin dan percaya bahwa wabah virus corona tidak akan pernah menghalangi berkat-berkat Tuhan dinyatakan di dalam diri kami ini. Itulah sebabnya kami terus mendoakan jemaat-Mu dalam melaksanakan, mengerjakan pekerjaan, usaha-usaha mereka. Engkau senantiasa menyatakan anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu di balik dari semuanya itu. Begitupun juga saat ini Bapa, kami datang berdoa kepada-Mu dalam berbagai rencana-rencana hidup jemaat-Mu Tuhan. Engkau selalu yang memberkati supaya apa yang direncanakan terwujud, dan terlebih lagi ya Tuhan, memberikan senantiasa kekuatan iman, sehingga keadaan, situasi, bahkan perjuangan apapun yang harus dihadapi, mereka selalu mengandalkan Tuhan, satu-satunya penolong yang sejati di dalam kehidupan. Kami pun juga mendoakan beberapa jemaat-Mu yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan lawatlah mereka satu persatu, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kuasa-Mu lebih besar dari penyakit yang sedang dialaminya saat ini. Bapa di dalam sorga, kami terus berdoa ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya kehadiran mereka, kehadiran kami di tengah lingkungan dimanapun kami berada, jadikanlah kami sebagai garam dan terang melalui hidup yang bijaksana. Dan itulah sebabnya ya Tuhan, mampukanlah kami sehingga kami terus menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, dan melalui hidup yang bijaksana seperti itu, kami menjadi garam dan terang dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Tolong terus seluruh jemaat-Mu dalam berbagai aktivitasnya, untuk senantiasa menikmati kemurahan dan kebaikan, pertolongan dan berkat-berkat-Mu. Bahkan anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan, Engkau yang selalu menolong dan memberkati. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.